Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Oke, kali ini saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama lengkap saya adalah Devi Ratnasari. Penggelar saya adalah MPD Cons. Untuk kuliah S1 saya, perkuliahan S1 saya itu ditempuh di Universitas Negeri Surabaya di Prodi S1 Bimbingan dan Konseling. Lalu untuk prodi S2-nya saya menempuh di Universitas Pendidikan Indonesia dengan prodi yang sama yaitu bimbingan dan konseling. Lalu untuk pendidikan profesi konselornya saya mengambil di Universitas Negeri Padang. Nah, oke. Dan saya saat ini mengajar di prodi bimbingan dan konseling di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Saya sudah mengajar sejak tahun 2016 hingga kini tahun 2021 ini. Saya akan membahas terkait apa sih model mata kuliah model-model konseling itu dan kenapa perlu belajar mata kuliah model-model konseling seperti itu. Nah, baik, yang pertama adalah deskripsi mata kuliahnya ya. Jadi mata kuliah model-model konseling ini merupakan pengkajian terhadap teori-teori dan bentuk-bentuk teknik yang ada dalam teori konseling yang bisa digunakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, lalu kemampuan yang diharapkan itu seperti apa? Nah, kemampuan yang diharapkan adalah teman-teman diharapkan mampu mengaplikasikan konsep teori dan praksis konseling untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan dengan memanfaatkan IPTEX yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Dan yang kedua yaitu agar teman-teman semuanya menguasai konsep teori dan praksis konseling untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai calon guru BK atau konselor. Dan yang ketiga, mampu mengambil keputusan strategis di bidang konseling berdasarkan informasi dan data yang relevan ya. Jadi untuk capaian pembelajaran lulusannya diharapkan teman-teman semuanya itu ketika mengetahui teknik-teknik konseling yang ada dalam segala macam teori konseling, teman-teman bisa memilih nantinya. Oh, kalau ada permasalahan yang terkait permasalahan masa lalu, teknik konseling apa nih yang digunakan? Kalau ada permasalahan terkait kognitif, berarti teknik konseling apa ini yang digunakan begitu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yaitu teman-teman diharapkan mampu mengaplikasikan konsep teori dan praksis pendidikan secara umum dan BK secara khusus, serta keilmuan konseling untuk merencanakan pelayanan konseling dengan memanfaatkan IPTEX yang berorientasi pada kecakapan hidup. Nah, teman-teman sebagai guru BK nantinya juga diharapkan berperan melalui teknik konseling yang diterapkan tadi, mampu mengembangkan kecakapan hidup pada peserta didik. Nah, kecakapan hidup itu ada misalkan kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk berkomunikasi, kreativitas. Nah, tentunya kalau mereka mengalami permasalahan yang menghambat perkembangan, nah pasti menghambat juga dalam pencapaian kecakapan hidup atau life skill. Nah, kita dengan memanfaatkan IPTEX yang ada ya, segala macam ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada yang terkait dengan teknik konseling diharapkan juga bisa membuat perkembangan individu atau peserta didik itu lebih optimal seperti itu ya. Nah, sehingga nantinya dengan perkembangan yang optimal diharapkan juga kecakapan hidupnya bisa tercapai dengan optimal seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa diharapkan juga bisa mengaplikasikan konsep teori dan praksis pendidikan secara umum dan BK secara khusus untuk melaksanakan pelayanan konseling yang inovatif ya, inovatif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar berbasis IPTEX dan berorientasi pada kecakapan hidup ya. Nah, tentu saja sebagai guru bimbingan dan konseling atau sebagai konselor kita perlu memberikan pelayanan konseling yang inovatif yang sesuai dengan perkembangan yang ada, juga karakteristik individu atau peserta didik. Kadang siswa A dan siswa B itu mengalami permasalahan yang sama. Nah, namun karakteristiknya berbeda. Oleh karena itu, teknik konseling yang kita pilih tentunya juga berbeda ya. Misalkan siswa A ini karakteristiknya introvert ya, lebih pendiam gitu. Nah, yang satunya lebih ekstrovert ya, lebih mudah untuk bercerita. Nah, oleh karena itu, untuk yang konseli B atau individu B, kita bisa memberikan misalkan ada yang namanya teknik
client centered ya. Nah, yang benar-benar menghargai individu ketika dia menceritakan dirinya, menceritakan permasalahannya seperti itu. Nah, untuk konseling A bisa diberikan dengan teknik konseling yang lain yang ada dalam teori konseling yang lain. Misalkan kita bisa memberikan konseling kreatif dan sebagainya untuk mengungkap apa yang ia rasakan, karena peserta didik A ini tergolong introvert yang tidak mudah untuk mengemukakan permasalahannya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman diharapkan nanti bisa menerapkan konseling yang inovatif. Dan teman-teman semuanya diharapkan dapat menguasai konsep teori psikologi dan komponen-komponennya serta pengaruhnya pada individu dan mengaplikasikan kaitan itu dalam pelayanan BK yang profesional. Nah, dalam pembahasan mata kuliah model-model konseling nantinya, kita itu juga akan membahas terkait hakikat manusia menurut pandangan teori konseling, lalu perkembangan kepribadian, permasalahan yang muncul. Nah, sehingga kita dengan memahami konsep-konsep psikologi tersebut, kita bisa mengaplikasikannya ketika memberikan pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya konseling individu, konseling kelompok yang memang berkaitan atau bersinggungan langsung dengan teori konseling ya, seperti itu. Misalkan yang tadi Ibu sebutkan ada model konseling atau teori konseling psikoanalisis, humanistik, behavioristik, kognitif dan sebagainya. Selain itu, diharapkan juga melalui mata kuliah ini teman-teman mahasiswa semuanya menguasai konsep teori dan praksis BK serta keilmuan konseling untuk merencanakan pelayanan konseling berbasis iptek. Ya, jadi kita nggak hanya menguasai teori, tapi juga diharapkan teman-teman menguasai prakteknya sehingga bisa memanfaatkan teknologi yang ada, misalkan dengan konseling online melalui telepon, melalui WA, melalui voice note dan sebagainya. Dan itu dimanfaatkan sehingga teman-teman semuanya juga nantinya bisa merencanakan pelayanan konseling, terutama untuk peserta didik ya. Jadi kita yang menjemput bola, tidak hanya menunggu konseling yang datang ke kita, ke guru BK atau konselor, tapi kita juga bisa misalkan menjadwalkan, membuat penjadwalan, nah sehingga lebih menyeluruh untuk pelayanan konseling yang kita berikan seperti itu. Nah, selanjutnya diharapkan teman-teman mahasiswa itu mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Nah, ya diharapkan setelah belajar teori konseling yang ada, teknik-teknik konseling yang ada, teman-teman semuanya bisa aktif dalam kegiatan nantinya ketika jadi guru BK ya, ada MGBK, lalu ada organisasi APKIN. Nah, diharapkan teman-teman bisa saling bertukar pikiran tentang teknik-teknik yang lagi banyak digunakan saat ini atau yang sedang dibutuhkan saat ini, seperti itu. Selanjutnya, teman-teman semuanya diharapkan juga mampu memformulasikan penyelesaian masalah-masalah pendidikan secara umum dan permasalahan BK secara khusus, dan juga kecakapan hidup atau life skill ya. Jadi, dan selanjutnya juga mampu mengambil keputusan yang tepat di bidang BK beserta analisis informasi dan data. Nah, teman-teman kan sudah belajar mata kuliah yang lain ya, karena mata kuliah model-model konseling ini juga berkaitan dengan mata kuliah yang lain. Misalkan ada mata kuliah instrumentasi non-tes ya, yang dari hasil instrumentasi non-tes teman-teman bisa mendapatkan data. Oh, ternyata kelas 10A ini banyak yang mengalami kecemasan karena ujian. Oh, ternyata misalkan siswa A ini mengalami insecure, konsep diri yang negatif. Nah, sehingga berdasarkan hasil data tersebut teman-teman bisa memilih teknik konseling yang tepat gitu ya. Jadi bisa menggunakan data yang ada dan dikaitkan dengan teknik konseling yang tepat, seperti itu ya. Dan selanjutnya teman-teman mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep teori dan praksis BK serta keilmuan konseling untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi dengan memanfaatkan iptek yang berorientasi juga pada life skill juga ya, seperti itu. Jadi menguasai konsep, struktur, materi dan pola pikir keilmuan konseling yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah serta studi ke jenjang berikutnya ya. Nah, jadi dengan belajar materi-materi yang ada dalam model-model konseling ini, teman-teman semuanya tidak hanya mampu merencanakan dan melaksanakan dan mengimplementasikan ya teknik konseling yang ada, namun juga mengevaluasi gitu. Apakah teknik konseling yang dipilih misalnya itu sudah tepat, misalkan untuk siswa yang mengalami konsep diri negatif. Kita berikan misalnya teknik konseling yang ada dalam teori konseling humanistik ya, model konseling humanistik.
Nah, itu sudah tepat atau belum? Ataukah dalam pelaksanaan kita evaluasi apa kekurangan kita? Nah, sehingga next kalau kita ingin melakukan pelayanan konseling lagi, kita bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita tadi, seperti itu ya. Nah, itu untuk tujuan teman-teman belajar mata kuliah model-model konseling ini. Nah, adapun materi pembelajarannya ya, itu teman-teman akan belajar beberapa materi ya. Nah, yang pertama itu diawali dengan materi tentang tingkat keprofesionalan konseling ya, yang meliputi ada pragmatik, dogmatik, sinkretik, eklektik, dan mempribadi. Nah, itu nanti kita bahas ya. Nah, di awal lalu di pertemuan kedua itu dibahas terkait dengan konseling psikoanalisis yang membahas terkait hakikat manusia, tentang kepribadian, tentang perkembangan kepribadian. Ada kasus, kalau dalam konseling psikoanalisis, kasus yang terjadi itu contohnya seperti apa, lalu tujuan dan teknik dalam konseling psikoanalisis itu seperti apa. Nah, itu juga dibahas. Selanjutnya ada konseling ego. Nah, ini juga dibahas juga terkait hakikat manusia menurut konseling ego, lalu kepribadian menurut konseling ego, perkembangan kepribadian menurut pandangan konseling ego, kasus, lalu tujuan dan teknik dalam konseling ego, seperti itu. Nah, lalu untuk konseling psikologi individual nih, ini kita bahas di pertemuan keempat. Sama juga ya, poin intinya bahas tentang hakikat kemanusiaan, kepribadian, perkembangan kepribadian ya, atau lalu kasus, tujuan dan teknik konseling psikologi individual. Nah, seperti itu ya. Jadi poinnya hampir sama ya. Yang jelas ada hakikat manusia, struktur kepribadian, perkembangan kepribadian, kasus, lalu tujuan dan teknik konseling. Ada juga model konseling analisis transaksional, ada konseling self, lalu ada konseling gestalt ya, ada konseling realita, ada konseling kognitif, konseling REBT, dan juga konseling behavioral. Dan selanjutnya ada konseling pancawaskita ya. Konseling pancawaskita ini dikembangkan yang disesuaikan dengan karakteristik yang ada di Indonesia. Nanti kita bahas selengkapnya ya di materi perkuliahan. Dan terakhir itu kita bahas terkait konseling postmodern ya. Ini juga berupa pengembangan dari model-model konseling yang ada ya, yang istilahnya lebih disesuaikan dengan yang saat ini sedang berkembang. Oke, itu penjelasan RPS dan perkenalan dari saya. Nanti kita lanjut ke materi. Kali ini saya akan membahas terkait materi model konseling gestalt. Materi ini merupakan materi ke-7 ya dalam RPS. Nah, apa aja sih yang kita bahas dalam materi terkait model konseling gestalt? Yang pertama adalah kita bahas tentang konsep dasar model konseling gestalt ya. Jadi pendekatan konseling gestalt ini berpandangan bahwa manusia dalam kehidupannya itu selalu aktif sebagai suatu keseluruhan atau unity. Ya, setiap individu bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian-bagian organ-organ seperti hati, jantung, otak, dan sebagainya, melainkan merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Dan manusia aktif terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Dan terkait hakikat konseling menurut model konseling gestalt ini ya, jadi manusia itu adalah tidak bisa dipisahkan ya dari satu bagian per bagian. Dan pendekatan konseling ini juga berpandangan bahwa manusia dalam kehidupannya itu selalu aktif dalam sebagai suatu keseluruhan ya, yang bisa menerima tanggung jawab dan juga mengembangkan kesadaran yang mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Nah, jadi manusia itu dipandang sebagai individu yang bisa sadar akan mana keputusan yang terbaik dalam hidupnya, mana keputusan yang kurang tepat dalam hidupnya, dan juga dipandang sebagai individu yang mampu bertanggung jawab atas pilihan tersebut, seperti itu ya. Nah, hakikat manusia bisa dikatakan ya, beberapa kesimpulan hakikat manusia terkait model konseling gestalt ini adalah yang pertama, tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya. Lalu yang kedua, merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungan itu. Dan yang ketiga, merupakan aktor bukan reaktor. Dan selanjutnya, manusia itu berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya. Juga manusia itu dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab.
dan manusia mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Nah, jadi bisa dikatakan pandangan Gestalt ya terhadap hakikat manusia ini, manusia itu memiliki potensi untuk menyadari apa yang ia pilih dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipilih. Dan manusia itu berhak menentukan ya, jadi dikatakan aktor bukan reaktor ya. Jadi manusia itu bisa mengambil keputusan sendiri, bisa menentukan sikap sendiri, bisa mengambil tindakan sendiri seperti itu. Dan satu konsep juga yang penting dalam model konseling Gestalt ini adalah konsep here and now, yaitu di sini dan sekarang ya. Jadi manusia dikatakan sehat pribadinya, berkembang sehat perilakunya jika mampu menyadari perilakunya itu di kondisi di sini dan sekarang ya. Jadi tidak terlalu terfokus dengan masa lalu, tidak terlalu menakutkan atau merisaukan masa depan seperti itu ya. Misalkan ada peserta didik atau siswa yang punya pengalaman misalkan pernah dibentak oleh gurunya ketika kelas 10 SMP, ketika kelas 7 SMP. Nah, lalu misalkan di kelas 9 itu masih terbayang gitu. Nah, sehingga dia akhirnya menjadi kurang bersemangat dan sebagainya. Nah, itu termasuk unfinished business ya, salah satu konsepnya juga, yaitu masalah yang belum selesai di masa lalu yang dibawa ke masa sekarang gitu, sehingga peserta didik ini atau siswa ini tidak bisa berkonsentrasi ketika pelajaran seperti itu karena masih memikirkan masa lalunya atau kejadian di masa lalunya. Nah, ini adalah salah satu contoh istilahnya pribadi yang bermasalah ya menurut pandangan konseling Gestalt. Nanti kita juga bahas ya terkait pribadi yang sehat dan juga pribadi yang bermasalah ya. Jadi pada intinya manusia itu diharapkan bisa fokus pada masa di sini dan sekarang, here and now, bisa memiliki kesadaran dan mampu bertanggung jawab atas segala pilihannya. Nah, itu ya hakikat manusia menurut pandangan atau berdasarkan model konseling Gestalt. Berikutnya kita bahas terkait struktur kepribadian. Nah, dalam proses pertumbuhan individu ya itu dipengaruhi oleh self dan self image ya. Self image ini merupakan bagian kepribadian seseorang yang menghambat pertumbuhannya ya, sehingga menyimpangkan energi orang tersebut ke arah yang bukan dirinya. Nah, self image ini merupakan standar yang diinternalisasikan dalam diri seseorang. Sedangkan self disebut sebagai bagian yang juga merupakan bagian integral kepribadian. Dan self berkaitan dengan proses penyesuaian secara kreatif terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan ciri mendasar self adalah pembentukan dan perusakan Gestalt. Nah, jadi pribadi manusia itu berkembang dipengaruhi oleh self image dan self. Nah, self image ini adalah istilahnya itu gambaran pribadi yang dibentuk berdasarkan apa yang diinginkan oleh orang lain, apa yang dikatakan oleh orang lain begitu. Bukan dikembangkan berdasarkan potensi yang ada dalam dirinya ya. Nah, yang dibentuk gambaran dirinya, yang dibentuk berdasarkan kemampuan dirinya, yang hal-hal nyata yang terjadi dalam dirinya itu adalah self. Nah, nantinya self image ini akan mempengaruhi kepribadian manusia. Misalkan kita memiliki pandangan bahwa menurut orang-orang kalau cewek yang keren itu misalkan kalau kulitnya itu selalu putih gitu ya. Lalu misalkan kalau posting di Instagram itu yang like 50. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, itu self image ya yang berarah ke bukan dirinya, yang dibentuk berdasarkan perkataan orang, pandangan orang dan sebagainya. Sedangkan self adalah yang hampir mendekati dirinya secara alami begitu. Nah, ini nanti yang juga akan mempengaruhi kepribadian ya. Akhirnya misalkan manusia atau individu tadi yang karena menurut pandangan orang cewek yang keren itu yang follower di Instagramnya itu banyak, lalu kulitnya itu putih gitu ya. Padahal sekarang itu juga ada kulit yang meskipun coklat itu bisa terlihat tetap cantik seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya misalkan individu tadi terfokus punya obsesi untuk mengejar kulit putih dan sebagainya begitu, sehingga ketika kulitnya tidak terlalu putih maka dia bisa jadi down dan sebagainya. Apalagi pernah ada pengalaman masa lalu, misalkan ada yang sempat
mengolok-oloknya dengan kulitnya yang tidak terlalu putih dan sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi kepribadian dari individu tersebut ya. Maka manusia tersebut tidak bisa utuh dalam perilakunya, emosinya, karena dia berorientasi dengan self image yang bisa dibilang mungkin terlalu tinggi atau bisa mempengaruhi perkembangan kepribadiannya secara sehat. Perkembangan kepribadian. Nah, bagaimana sih pribadi sehat yang digagas dalam model konseling Gestalt ini? Nah, menurut teman-teman bagaimana kalau pribadi yang sehat? Nah, oke. Gini ya, jadi dalam pribadi yang sehat itu, dalam proses pertumbuhan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, individu dengan pribadi sehat lebih banyak mengidentifikasi dengan self daripada self image ya. Artinya ia akan membuat standar sendiri semata-mata berdasarkan siapa dirinya gitu ya, atau kondisi yang ada dalam dirinya, daripada menggunakan standar eksternal atau tadi yang standar berdasarkan perkataan orang lain, pandangan orang lain seperti itu ya, berdasarkan siapa dirinya daripada menggunakan standar eksternal untuk mengatur tingkah lakunya. Dengan hal itu, individu berhasil membentuk dan merusak Gestalt dengan cara mengasimilasikan hal-hal baru dari lingkungan yang diperlukan bagi dirinya dan menolak hal-hal yang tidak diperlukan olehnya. Nah, orang yang dikatakan pribadi sehat dalam model konseling Gestalt ini adalah orang yang lebih bisa mengembangkan self-nya daripada self-image-nya. Karena self ini dibentuk berdasarkan kondisi nyata yang ada dalam dirinya. Siapa aku? Aku memang misalkan kulitnya tidak terlalu putih, eksotis istilahnya, tapi aku juga bisa ceria, aku bisa berteman dengan banyak orang seperti itu, dibandingkan dengan mengejar kulit putih. Akhirnya terfokus mengumpulkan banyak uang untuk beli produk pemutih, lalu selalu terobsesi dan kurang bersyukur akhirnya begitu ya. Bisa jadi mungkin nanti bisa memunculkan cemas, agak stres, depresi dan sebagainya seperti itu ya. Jadi pribadi sehat yang bisa lebih mensyukuri dirinya, memandang self-nya itu yang lebih dekat dengan memang apa yang dimilikinya dan apa yang terjadi dalam dirinya seperti itu. Lalu dalam perkembangannya, individu tersebut memperoleh kesempatan untuk belajar menghadapi frustasi ya kalau self-nya lebih berkembang. Untuk itu, individu tersebut menggunakan proses pengaturan diri secara spontan dan alamiah agar dapat mengarahkan tingkah lakunya. Ia mempercayai dirinya sendiri, berorientasi saat ini dan di sini, percaya terhadap kemampuan dan bertanggung jawab atas tingkah lakunya sendiri. Secara fungsional, ini merupakan dukungan diri ya, dan hal tersebut melibatkan keyakinan pada kemampuan bawaannya untuk menghadapi lingkungan secara efektif dan melibatkan penerimaan tanggung jawab atas perbuatannya. Nah, oke, jadi jelas ya, pribadi yang sehat ini yang lebih mengembangkan self-nya, karena dengan mengembangkan self, individu itu lebih siap ya ketika ada kondisi yang membuat dia frustasi, stres, itu dia istilahnya lebih fleksibel seperti squeezy ya, meskipun dibanting dia apapun dia akan kembali gitu ya. Nah, kalau orang yang lebih mengembangkan self-nya, dia akan lebih bersyukur ketika misalkan orang mengatakan yang tidak sesuai, dia akan lebih bisa menghadapinya, istilahnya lebih strong daripada terfokus pada self image yang bukan dirinya, yang sesuai dengan apa yang dikatakan orang, apa menurut pandangan orang baik. Nah, itu akan lebih membuat frustasi atau depresi begitu. Lalu bagaimana pandangan model konseling Gestalt terhadap pribadi yang bermasalah? Nah, konseling Gestalt memandang bahwa kepribadian sebagai suatu hasil interaksi individu dengan lingkungan. Jika interaksinya tidak melibatkan pembentukan dan perusakan Gestalt yang tidak penuh, maka ia menjadi pribadi yang bermasalah. Dalam hal ini ada sesuatu yang salah bila mana pembentukan Gestalt terhalangi atau terhambat dalam kehidupan seseorang. Hambatan-hambatan tersebut muncul jika individu berusaha mencoba sesuatu yang bukan dirinya, yaitu ketika ia mengidentifikasikan dengan self-image ya. Nah, jadi bisa dikatakan pribadi yang bermasalah, yang nggak sehat itu kalau terlalu terfokus dengan self-image-nya ya, sehingga akan mengkesampingkan atau tidak menyadari potensi yang ada dalam dirinya gitu ya. Ibaratnya kita punya tai lalat di hidung gitu ya, karena kita terfokus dengan yang lain, fokus sama rambut kita, fokus dengan yang lainnya, padahal misalkan tai lalat itu membuat kita manis gitu, kita tidak menyadarinya. Nah, itulah ya self image ya. Jadi terlalu terfokus pada self image itu membuat manusia tidak menyadari potensi sesungguhnya dalam dirinya. Dan itu yang akan membuat pribadi menjadi bermasalah atau tidak sehat ya, kurang bisa melakukan pengaturan untuk diri sendiri dan energinya akan terfokus untuk mengembangkan
hal-hal yang bisa jadi tidak bisa diraih atau kurang bisa diraih seperti itu ya, sehingga potensi yang ada malah tidak bisa dikembangkan begitu. Itu adalah pribadi bermasalah menurut pandangan model konseling Gestalt. Nah, lalu contoh kasus apa nih yang biasanya terjadi dalam pandangan model konseling Gestalt? Contohnya adalah kepribadian kaku atau rigid, tidak mau bebas bertanggung jawab, ingin tetap tergantung, lalu menolak berhubungan dengan lingkungan, memelihara unfinished business. Nah, unfinished business ini adalah istilahnya peristiwa yang terjadi di masa lalu dan belum selesai, masih diingat-ingat, dan itu mempengaruhi sampai saat ini begitu ya. Yang tadi Bu Devi contohkan, ada siswa kelas misalkan kelas 7 SMP yang awalnya pernah dapat pengalaman pahit, misalkan dimarahin oleh guru, misalkan dianggap tidak mampu, dan akhirnya sampai kelas 9 jadi nggak semangat belajar karena menganggap pengalaman masuknya masih diingat-ingat. Aku nggak mampu, aku selalu dimarahin guru dan sebagainya. Jadi ada permasalahan masa lalu yang dibawa gitu ya hingga masa saat ini. Lalu juga akan muncul kasus bila individu itu menolak kebutuhan diri sendiri begitu ya. Misalkan dia harusnya menyadari bahwa yang dia butuhkan itu adalah lingkungan pertemanan yang baik gitu. Namun dia kurang menyadari itu gitu dan menolak kebutuhan untuk berteman gitu. Lebih menyendiri, memilih menjauh dari lingkungan dan sebagainya gitu ya. Dan juga melihat kontinum hitam putih. Nah, tujuan konseling Gestalt itu adalah untuk membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi ya. Jadi tujuan konseling Gestalt itu adalah membantu individu itu lebih memiliki kesadaran diri, lebih menyadari bahwa dirinya itu berpotensi dan mampu untuk menghadapi permasalahan yang ada dan bertanggung jawab ya terhadap apa yang sudah dipilihnya, seperti itu ya. Nah, maka individu yang bermasalah itu kan pada umumnya belum memanfaatkan potensinya secara penuh, melainkan baru memanfaatkan sebagian dari potensinya. Nah, melalui konseling Gestalt ini, konselor diharapkan membantu klien atau konseli agar potensi yang baru dimanfaatkan sebagian ini dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Teknik konseling Gestalt ini ada berbagai macam ya, ada permainan dialog, ada top dog underdog, ada kursi kosong, ada berkeliling dan sebagainya. Nah, misalkan nih yang pertama yaitu ada permainan dialog ya. Teknik ini dilakukan dengan cara konseli dikondisikan untuk mendialogkan dan dua kecenderungan yang saling bertentangan ya. Misalkan top dog underdog. Misalkan yang satu adalah kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak misalkan. Yang satu misalkan konseli diposisikan sebagai anak ya. Yang satu konseli memposisikan dirinya sebagai orang tua gitu ya. Nah, diharapkan dengan kontradiktif ini pada akhirnya konseli itu akan mengarahkan dirinya pada satu posisi di mana ia mengambil resiko, atau mungkin mudahnya adalah sisi pemalu dan sisi berani. Nah, seperti itu. Coba dibandingkan ketika di posisi malu itu bagaimana, di posisi berani itu bagaimana gitu ya. Lalu juga ada latihan saya bertanggung jawab nih. Misal ada kalimat saya merasa jenuh dan saya akan bertanggung jawab atas kejenuhan itu. Nah, seperti itu ya. Jadi konseli atau klien ini diarahkan untuk bisa melatih tanggung jawabnya ya dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Misalkan saya saat ini merasa kurang percaya diri. Oke, saya bertanggung jawab dengan misalkan atas kondisi ini. Saya bertanggung jawab untuk melatih kepercayaan diri saya. Nah, misalkan seperti itu. Ya, lalu selanjutnya ada juga bermain proyeksi, ada teknik pembalikan ya, ada juga tetap dengan perasaan, ada kursi kosong, berkeliling dan sebagainya ya. Jadi Bu Devi ulas beberapa ya. Jadi kalau kursi kosong ini misalnya ada konseli duduk di satu kursi, di depannya ada kursi kosong. Konseli ini diminta untuk istilahnya mengeluarkan emosi negatifnya. Anggap di depan kamu itu adalah ibu yang selama ini misalkan pernah menyakiti kamu. Jika kamu ada kesempatan mengungkapkan kepada ibu kamu, silahkan ungkapkan. Nah, seperti itu ya. Tujuannya dengan emosi negatifnya ini dikeluarkan, maka tidak ada yang terpendam ya. Nggak ada lagi unfinished business. Sehingga konseli ini bisa lebih menyadari potensinya, bisa lebih hidup di kondisi here and now, seperti itu. Mungkin teman-teman pernah melihat di acara Deddy Corbuzier ya, di Hitam Putih itu ada segmen kursi kosong. Nah, ini bagus ya. Ini salah satu bentuk teknik konseling yang ada dalam model konseling Gestalt untuk membantu individu atau konseli mengeluarkan emosi negatifnya.
Oke, itu saja penjelasan dari Bu Devi. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa teman-teman diskusikan ya nanti di kolom komentar YouTube atau di LMS atau di via WA Group ya terkait materi yang Bu Devi jelaskan. Terima kasih.